Pemirsa, kembali lagi dalam program Damai Indonesiaku. Tadi Ustadz Fahmi Salim sudah menjelaskan mengenai keutamaan zikir. Nah, di segmen kedua kali ini, kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Sofwatunida tentang manfaat zikir. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam wasihah wassalamah wal afiyah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairiyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para guru-guru kita yang insya Allah senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Agung dan juga Mbak Amel selaku pengatur acara, para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, juga seluruh pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, yang insya Allah semua kita yang berkumpul pada siang hari ini senantiasa berada dalam limpahan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, hari ini masih di bulan yang mulia. Allah izinkan kita berkumpul di sini untuk membahas satu tema yang cukup penting dalam hidup kita, yaitu tentang kemuliaan berzikir. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, Allah meletakkan banyak amal ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Taqarrub ilallah bisa diraih dengan berbagai cara, salah satunya dengan berzikir kepada Allah. Zikir itu adalah bentuk komunikasi seorang hamba kepada Allah agar terjalin koneksi yang begitu erat. Dan zikir ini merupakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kenapa demikian? Karena Allah langsung yang memerintahkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah kalian berzikir kepada Allah dan bertasbihlah pagi dan petang. Maka zikir itu adalah salah satu perintah Allah, dan kalau kita ngerjain sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Sekarang gimana sih Bapak Ibu caranya kita berzikir? Dengan cara apa? Di dalam Al-Quran Allah tuangkan banyak cara kita berzikir kepada Allah. Yang pertama melalui bacaan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah turunkan Al-Quran sebagai peringatan, sebagai pengingat buat kita, dan sebagai salah satu bentuk zikir kita. Jadi kalau Bapak dan Ibu baca Quran, baik dari awal sampai ujung, atau yang kita baca surah-surah munjiat, surah-surah pilihan, Yasin, Tabarok gitu ya, Waqiah dan lain-lain, itu merupakan salah satu bentuk zikir juga kepada Allah. Yang kedua, zikir itu juga bisa dilakukan melalui ibadah sholat. Tadi guru kita sudah menyampaikan ayatnya, wa aqimis sholata lidzikri. Allah yang memerintahkan, dirikanlah bagi kalian sholat sebagai bentuk mengingatku. Jadi yang sholat kita kerjain saban hari, sehari yang wajib 5 kali, belum lagi yang sunnahnya, itu sesungguhnya sejatinya adalah bentuk zikir kita juga kepada Allah. Makanya kalau kita sholat, hadirkan hati kita, supaya zikir yang kita baca dalam ibadah sholat itu kena sampai ke hati. Yang ketiga, zikir juga bisa dilakukan dengan bacaan-bacaan tasbih, tahmid, tahlil ya. Dan ini juga Allah tuangkan dalam Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ.
kalau kamu sudah selesai menunaikan sholat, maka ingatlah Allah dengan cara bagaimanapun. Kalau habis sholat kita masih punya waktu, kita duduk sejenak untuk melafadzkan tasbih, tahmid dan tahlil, itu luar biasa. Kalau kita terburu-buru, terbirit-birit habis sholat mau ada urusan penting lagi, kita zikir sambil jalan juga boleh. Atau bapak ibu yang badannya nggak enak, habis sholat pengen rebahan, wa ala junubikum, sambil rebahan juga kita boleh berzikir kepada Allah. Dan di antara yang dianjurkan berzikir di antara waktunya adalah selesai sholat. Kata siapa bu? Kata Nabi dalam sebuah hadis. Nabi mengatakan, man sabbahallah dubra kulli salatin. Siapa orang yang tiap habis sholat dia mengulang-ulang bacaan tasbih. Salasan wa salasin, 33 kali. Wa hammada, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berapa kali? 30. Wa kabbara, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar juga 33 kali. Jumlahnya jadi berapa? 99. Kata Nabi, tamamul mi'ah, tambahin 1 biar jadi 100. Dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, siapa yang tiap habis sholat baca 33 tambah 1, ghufirat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahri. Diampuni dosanya sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Tuh Masya Allah, perkara sederhana. Tiap habis sholat kita zikir dulu, boleh sambil duduk, boleh kita sambil jalan, boleh kita sambil rebahan, tapi itu bisa menjadi pengampunan bagi dosa-dosa kita. Al-Quran menjadi zikir, sholat menjadi zikir, bacaan tasbih, tahmid, tahlil menjadi zikir. Dan yang keempat, zikir juga bisa melalui bacaan doa-doa kita. Doa yang ibu ambil dari Al-Quran boleh. Doa yang kita ambil daripada doanya Nabi boleh. Doa yang kita ambil dari kalam para ulama juga boleh. Doa merupakan salah satu sarana kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa manfaatnya? Kita zikir setiap hari, kita baca bacaan tasbih, tahmid, tahlil setiap hari. Apa manfaatnya? Manfaat zikir banyaknya luar biasa. Di antaranya pertama, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah akan menguatkan hati dan ruhnya. Kalau badan kita bu, jasmani kita pak, kalau dia dikasih makan, makannya pakai nasi. Betul ya? Kemarin lebaran makannya pakai ketupat, badannya jadi kuat. Tapi kalau rohani kita gak bisa kita kasih makan seperti begitu. Tapi kita suapi badan kita, ruh kita, hati kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikirlah dengan sebanyak-banyaknya. Banyak zikir-zikir yang diajarkan para alim ulama. Zikir-zikir dari baginda Rasul, kita baca insya Allah ruh kita akan tercukupi. Yang kedua, apa manfaat dari berzikir? Allah akan bikin hati kita menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir hatimu akan menjadi tenang. Kita hidup nggak ada bu yang nggak punya masalah, betul? Masalah di anak, masalah di ekonomi, masalah di keluarga, masalah di penyakit yang kadang bikin hati kita gelisah. Tapi Allah membuka jalannya, perbanyak zikir kepada Allah, Allah akan bikin hatimu menjadi tenang. Dan yang terakhir, manfaat zikir diantaranya menjauhkan lisan kita dari perkataan yang sia-sia. Daripada kita bicara yang batil, daripada kita bicara yang sia-sia, perbanyak zikir kepada Allah. Karena kata ulama, lisanul barokah arba'ah. Kalau pengen lisanmu berkah, sibukin nama yang 4. Pertama, likasroti zikri, banyakin zikir. Likasroti doa, banyakin doa. Likasroti nasihat, perbanyak berbagi nasihat. Lisanun likasroti tilawatil Quran. Jadikan lisan kita memperbanyak baca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan zikir yang kita baca, di dunia Allah selamatkan kita, di akhirat Allah berikan kita keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustazah, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, zikir semestinya memang kita ucapkan setiap saat. Kalaupun mulut kita seakan-akan diam, hati kita pun akan tetap berzikir. Insya Allah dalam segmentasi berikutnya nanti Ustaz Ruslandi akan menjelaskan tentang wirid apa saja yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih.